Muhammad Musa atau Raden Haji adalah seorang pengarang, pelapor kesusastraan cetak Sunda, ulama, dan tokoh Sunda pada abad ke-19. Beliau lahir di Garut pada tahun 1822 dan wafat pada tanggal 10 Agustus 1886. Beliau dikenal atas karya-karyanya, diantaranya naskah Wawasan Panji Wailoeng. Berikut adalah wawancara dari dosen sejarah di Universitas Islam di Sunan Gunung Jati, Bandung, yaitu Dr. Asep Ahmad Hidayat. Musa, ya, atau disebut juga Raden Haji Musa. Beliau itu adalah salah seorang menak atau bangsawan dari Tatar Sunda. Tepatnya dia berasal kalau dalam konteks sekarang itu dari Kabupaten Garut. Oke. Raden Musa ini adalah seseorang keturunan Limbangan. Dia lahir di Kabupaten Limbangan. Beliau itu adalah putra Raden Rangga Suryadi Kusuma. Raden Rangga Suryadi Kusuma itu beliau adalah patih Kabupaten Limbangan. Ya, kita tahu bahwa setelah Denles kemudian ada Raffles, kemudian jenderalnya oleh Raffles dari Inggris, maka dirubah kan, Kabupaten Limbangan dipindahkan, ya, dan berubah menjadi Kabupaten Garut. Ya, Kabupaten Garut itu adalah asal dari Kabupaten Limbangan bersama Timbangatan, Tamasya Sukafura, dan beberapa wilayah lainnya yang sekarang menjadi Kabupaten Garut. Secara normal beliau itu hidup dalam kondisi alam priangan yang sejuk, ya, yang subur, dan diasuh dalam kondisi keagamaan yang sangat baik, ya, yaitu agama Islam. Karena itu dia melanjutkan pendidikannya secara formal ada di salah satu pesantren di Purwakarta. Ketika menginjak agak dewasa, beliau pernah diajak untuk naik haji ke Mekah oleh ayahnya, yaitu Raden Rangga Suryadi Kusuma. Nah, kemudian beliau juga adalah salah seorang yang dianggap piawai, ya, karena keturunan Menak, dianggap berbakat untuk menjadi pejabat, ya. Dianggap piawai menjadi pejabat. Beliau pernah diminta oleh pemerintah Hindia Belanda pada masa itu untuk mengkepalai, memimpin atau menjadi kepala gudang. Namun beliau menolak karena lebih memfokuskan pada bidang keagamaan. Ya, secara singkat beliau akhirnya diangkat menjadi seorang penghulu. Penghulu beda penghulu. Ya, untuk menikahkan itu dulunya di mana? Di Balai Nyungcung. Balai Nyungcung itu karena masjid itu di atasnya ada balai, di atas Nyungcung gitu, ke atas Nyungcung, atas itu Balai Nyungcung. Mau kemana? Mau nikah ke Balai Nyungcung. Nah, fungsi penghulu pada masa itu bukan hanya untuk menikahkan, tapi juga mengurus urusan agama. Dia orang pintar, jadi ahli agama yang dipercaya oleh Belanda, dan sekaligus juga menjadi seorang penasehat dalam urusan keagamaan. Dia sangat kaya dan sangat dihormati, ya. Karena dia mengurus perceraian, pernikahan, zakat matil fitrah, termasuk juga keuangan keluarga lainnya masuk kepada kas masjid. Kaya itu.
sehingga pada perkembangan selanjutnya itu kasuistik kan diatur oleh Belanda. Kembali kepada persoalan atau pembicaraan mengenai Raden Musa ini. Nah, Raden Musa ini lebih menekankan pada bidang keagamaan. Jadi dia tidak tertarik dengan jabatan-jabatan yang lainnya. Setelah beliau diangkat menjadi penghulu, kemudian karena prestasinya begitu bagus menurut penilaian pemerintah Hindia Belanda pada masa itu, kemudian beliau diangkat menjadi penghulu besar atau Hop Panggulu di Kabupaten Limbangan, ya sampai dengan wafatnya. Dan selanjutnya Kabupaten Limbangan kan berubah menjadi wilayah distrik bagian Kabupaten Garut dan selanjutnya. Ya sekarang menjadi kecamatan, ya untuk urusan perubahan kabupaten itu bisa dibicarakan lebih khusus, namanya sejarah kabupaten, gitu ya. Berdasarkan Besuit atau berdasarkan juga laporan-laporan yang lainnya. Nah, perlu diketahui juga bahwa Raden Musa ini bersahabat dengan K.F. Hull. K.F. Hull itu adalah seorang pengusaha Belanda yang membuka perkebunan di Priangan, dan dia punya perkebunan teh di Cikajang, Kabupaten Garut yang sekarang ini begitu indah kan kalau ke sana. Itu dibuka oleh K.F. Hull. Dari mana itu? Pegawai-pegawainya yang didatangkan dari Cirebon gitu, dari Jawa. Makanya di Garut tidak ada yang asli gitu, ada orang campuran gitu ya. Artinya orang Garut nggak bisa diatur gitu biasanya nggak bisa diatur oleh satu komando. Orang Garut tuh egaliter gitu, orang Garut tuh jawara gitu, orang Garut tuh berani gitu, orang Garut itu lebih ke tingkat kritisnya tinggi secara politis gitu kan. Memang itu bukan satu masyarakat ya, sama masyarakat yang homogen gitu. Beda dengan Jawa misal, kebanyakan satu homogen. Garut itu campuran gitu, maka egaliter gitu. Raden Musa itu bersahabat dengan K.F. Hull, seorang pengusaha atau kapitalis dari Belanda yang membuka perkebunan di Priangan, khususnya di beliau membuka perkebunan teh. Yang pertama di Garut itu adalah beliau yang saya sebutkan tadi. Dari mana pegawai-pegawainya? Ya itu kan dari luar Garut. Dia dipercaya K.F. Hull itu sebagai penasehat keagamaan oleh pemerintah Hindia Belanda yang pemerintahan pusatnya di Batavia pada masa itu. Dan persahabatan antara K.F. Hull dengan Raden Musa ini tidak hanya menguntungkan pada aspek bidang politik untuk Hindia Belanda, tetapi juga karir. Bahkan penilaian bagi keluarga Raden Musa dinilai oleh pemerintah Belanda sampai 7 turunan itu bisa mendapatkan jabatan dari pemerintah Belanda. Seperti itu. Tapi yang kedua, dengan dia bergaul dengan orang Belanda itu, beliau juga bisa menyalurkan minatnya menjadi seorang penulis, seorang sastrawan, seorang pengarang. Ya. Dia banyak menulis dengan berbahasa Sunda, ya. Sehingga disebut juga sebagai seorang sastrawan, ya, sastrawan Sunda. Dan tulisan-tulisannya itu banyak dicetak, ribuan eksemplar di Batavia pada masa itu. Kepiawaian atau kepandaian menulisnya atau mengajar Raden Musa ini juga nanti dilanjutkan oleh anaknya, yaitu bernama Raden Lasminingrat dan Raden Kartawinata. Raden Musa ini bukan hanya dikenal sebagai seorang penghulu, tetapi juga sebagai seorang sastrawan, penasehat bidang keagamaan bersama K.F. Hull oleh pemerintah Hindia.